Halo, selamat datang di CyberMate Webinar Series yang keempat. Topik kita kali ini adalah membangun budaya keamanan cyber berbasis Human Risk Management. Kami sangat senang Anda dapat bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas cara membangun budaya keamanan cyber yang efektif di perusahaan dengan pendekatan Human Risk Management. Pelajari strategi untuk meningkatkan kesadaran karyawan, meminimalkan risiko kesalahan, dan menciptakan kebiasaan kerja yang lebih aman. Pastikan koneksi internet Anda stable selama webinar, dan gunakan fitur Q&A atau raise hand jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda, dan selamat menikmati sesi ini. Oke, siap. Sudah pada join semua ya, teman-teman? Oke, selamat datang. Selamat datang, Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara webinar CyberMed ya. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang di CyberMed Webinar Series number 4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung di webinar pada pagi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatu Sakina atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Fatih ya. Saya bagian dari marketing CyberMed dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi pemandu jalannya acara pada webinar CyberMed series keempat ini. Lalu tidak lupa, saya juga didampingi nih oleh rekan saya, yaitu Mbak Hastin Lia, yang akan bertindak sebagai moderator untuk keseluruhan acara. Baik, webinar series keempat ini berjudul Membangun Budaya Keamanan Cyber Berbasis Human Risk Management. Seperti yang kita ketahui, ancaman cyber semakin meningkat nih dan seringkali ya disebabkan oleh faktor manusia atau human error itu sendiri. Mungkin karena kelalaian atau karena kurangnya kesadaran akan risiko keamanan. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas nih bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dengan menanamkan kebiasaan serta pola pikir yang mendukung praktik keamanan cyber. Kami juga akan membahas terkait dengan strategi dan solusi yang tepat untuk memperkecil resiko dari faktor manusia serta memastikan perlindungan maksimal bagi data dan aset penting perusahaan. Pada kesempatan kali ini, tim CyberMed menghadirkan kedua pembicara yang sangat spektakuler. Pembicara yang pertama ada Bapak Eko Yon Handri, yang mana seorang cyber security expert dari Laboratorium e-Government Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pak Yon akan membawakan materi terkait dengan membangun budaya keamanan cyber. Lalu pembicara kedua yaitu ada Bapak Rifki Reynaldo selaku founder CyberMed dan juga MSBU yang akan membawakan materi terkait dengan solusi human risk management dalam membangun budaya kesadaran keamanan cyber. Nah, dalam setiap acara tidak afdol ya Bapak dan Ibu kalau seandainya kan tidak ada rewardnya. Maka saya imbau kepada Bapak dan Ibu untuk tetap fokus untuk menyimak materi dari kedua pembicara spektakuler kita. Karena kami akan ada reward nih berupa voucher senilai Rp50.000 bagi peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi, jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silakan tulis di kolom Q&A atau chat di bawah ini atau juga bisa raise hand untuk bertanya langsung. Seperti itu. Pertanyaan akan kami pilih pada sesi Q&A nanti ya, Bapak dan Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai sesi yang pertama, tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan sedikit resume dari Pak Yon. Baik, Bapak Eko Yon Handri adalah cyber security expert dari Laboratorium e-Government Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Pak Yon juga seorang cyber security specialist di BSSN dan juga dosen di STSN ya. Pak Yon ini sudah berpengalaman dari lebih dari 18 tahun di bidang keamanan cyber, kriptografi, dan juga pengembangan sistem keamanan. Nah, beliau memiliki keahlian di berbagai area nih Bapak dan Ibu, termasuk juga terkait dengan penetration testing, incident response, vulnerability assessment, dan lain sebagainya.
Nah, saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Indonesia. Payun juga aktif nih sebagai fasilitator di Pusdiklat BSSN dan sebelumnya juga pernah menjadi peneliti di Lemsanek serta Balai Sertifikasi Elektronik, di mana beliau berfokus pada riset keamanan informasi, arsitektur teknis dan juga strategi keamanan. Dalam sesi ini, Pak Yun akan membahas terkait dengan topik pertama, yaitu terkait dengan budaya keamanan cyber, yang mana akan mengulas berbagai faktor, tren, dan juga serta strategi efektif yang dapat diterapkan untuk memperkuat budaya keamanan cyber di perusahaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Eko Yon Henry untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Yon. Terima kasih Mbak Pati sebagai moderator yang sudah memperkenalkan diri saya sebelum menyampaikan materinya. Saya izin share terlebih dahulu untuk materi yang akan saya sampaikan. Ya, baik, sudah lihat ya. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di webinar yang diselenggarakan oleh CyberMed. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada CyberMed yang sudah mengundang saya untuk bisa memberikan sharing knowledge tentang bagaimana membangun budaya keamanan cyber yang kuat dan adaptif pada organisasi. Sebelumnya, apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil riset saya selama 2-3 tahun ini dalam mengemban tugas untuk tugas belajar di program doktoral di ilmu komputer. Jadi sebagian besar referensi ini dari paper atau riset yang sudah saya publikasikan di jurnal internasional. Ya, sekilas tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fatih perkenalannya. Jadi saat ini saya aktif di Laboratorium E-Government Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ya, mengerjakan riset-riset terkait dengan keamanan cyber. Saya juga sekarang juga masih aktif sebagai asisten profesor di Laboratorium E-Government. Jadi beberapa kali diajak untuk melakukan riset-riset di tingkat nasional juga. Sebagian besar di IKN juga pernah. Kemudian kolaborasi dengan peneliti di luar negeri juga. Sekarang masih aktif seperti itu. Tadi sudah disampaikan, langsung saja kepada materi ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya sampaikan terkait bagaimana kita membangun suatu budaya keamanan cyber yang kuat, yang adaptif terhadap organisasi dengan berbagai macam kondisi, saya sampaikan bahwa eh, ada masalah dalam penerapan keamanan cyber gitu ya. Jadi sampai saat ini sejak ada internet diselenggarakan, ada serangan-serangan cyber di berbagai penjuru dunia. Nah, ini saya coba rangkumkan garis waktu serangan cyber di berbagai dunia sekilas saja ya. Tahun 1999, waktu itu NASA diserang oleh seorang uh, remaja usia 15 tahun kan, itu sangat terkenal sekali. Kemudian 2010 Stuxnet attack itu yang menyerang nuklir Iran. Kemudian PlayStation Network juga pernah di-attack tahun 2011. 2014 ada serangan terhadap Yahoo, di mana 500 juta akun Yahoo itu bobol. Kemudian serangan terhadap negara Ukraina tahun 2015. Kemudian yang terkenal juga seluruh dunia merasakan dampaknya itu serangan ransomware WannaCry. Kemudian tahun 2016 ada serangan database terhadap hotel terbesar di dunia juga, Marriott Hotel. Kemudian serangan Zero Day pada aplikasi MoveIt. Dan yang kemarin masih hangat adalah serangan pada data center sementara di Indonesia, PDNS ya. Dan tahun 2015, 2025 menurut saya saat ini masih terjadi serangan-serangan yang mungkin belum dideteksi atau diketahui oleh berbagai organisasi. Nah, dari berbagai serangan-serangan ini kita bisa mengetahui bahwa serangan-serangan ini itu tidak hanya menyasar pada sisi teknologi ya. Kalau dari beberapa serangan di berbagai dunia, ada yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Kelalaian manusia. Contohnya apa? Contohnya tadi di serangan Stuxnet di Iran. Itu bukan diserang karena infrastrukturnya itu lemah. Infrastrukturnya di Iran itu kuat ketika mengelola nuklir ya. Nah, karena infrastrukturnya kuat, maka yang diserang itu orangnya. Ceritanya secara singkat, kalau Bapak Ibu pernah melihat filmnya, filmnya itu judulnya kalau nggak salah Zero Day. Itu disebutkan bahwa masuknya serangan itu, ransomware itu atau malware itu kepada jaringan nuklir Iran itu berasal dari USB yang sengaja dijatuhkan.
Ada USB jatuh dipakai oleh pegawai. Nah, dari situlah serangan itu terjadi gitu kan. Jadi tidak serta-merta semua serangan itu berasal dari lemahnya teknologi, tetapi dari faktor-faktor lainnya, misalkan dari faktor manusianya. Lalu bagaimana serangan-serangan yang terjadi di Indonesia? Nah, kita mungkin setiap bulan beberapa waktu kita sering disuguhkan oleh informasi-informasi data breach, ya, kebocoran data dari berbagai instansi, baik itu instansi pusat, kemudian swasta, dan segala macam. Dan itu semua dipublikasikan di forum-forum hacker. Ini ada beberapa contoh. Ini berani saya buka karena memang ini sudah disebar, yang bukan sebar, maksudnya sudah banyak kita ketahui di sosial media. Jadi aman lah ya, gitu. Kalau yang data breach yang tidak dipublikasikan secara publik di sosial media, saya tidak berani buka ya. Ini beberapa contoh yang pernah dibuka. Nah, semua itu berasal dari serangan-serangan yang tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi sebagian besar ketika saya coba menelusuri, itu sebagian besar berasal dari sisi manusianya, gitu. Saya yakin dari pihak-pihak kepolisian, TNI, itu infrastrukturnya itu kuat. Bank bahkan ya, infrastruktur kuat. Tetapi dengan infrastruktur kuat itu, seorang penyerang hacker itu tidak langsung secara frontal menyerang teknologinya, tetapi yang serang adalah jaringan terlemahnya. Siapa jaringan terlemahnya? Adalah manusia. Dampaknya bagaimana? Nah, dampaknya itu bisa menyebabkan tidak hanya dari kerugian organisasi, baik finansial, tetapi juga sampai ke dampak kerusakan alam, atau bahkan juga keselamatan nyawa manusia. Ini contohnya data breach yang terjadi di suatu kementerian atau organisasi ya. Nah, yang muncul itu ada informasi jalur badak. Jadi data jalur badak itu bocor. Mungkin bagi orang-orang awam, oh, jalur badak kenapa harus diamankan ya? Nah, jalur badak itu merupakan informasi sensitif yang apabila diketahui oleh orang lain itu misalkan dari hunter-hunter ya, pemburu-pemburu ilegal itu, karena mengetahui jalur badak, dia bisa memburu badak sehingga bisa menyebabkan kepunahan badak itu sendiri. Nah, ini dahsyatnya apabila kebocoran data itu sampai dampaknya meluas secara nasional bahkan internasional. Nah, kemudian dari beberapa, nah ini contohnya lagi kartu keluarga. Ini mungkin kita tidak perlu meragukan ya. Mungkin Bapak Ibu ketika beli gorengan, mungkin bisa saja menemukan eh, door prize berupa kartu keluarga seseorang. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang mungkin punya punya niat jahat untuk menggunakan data ini, mungkin bisa mengajukan pinjol gitu kan. Tanpa kita ketahui, tiba-tiba kita dapat tagihan pinjol. Dari mana bisa pinjol itu bisa aktif ya? Dari kartu keluarga atau data-data pribadi yang bocor, gitu. Nah, dampaknya bagaimana Bapak Ibu? Jadi dari secara nasional, internasional ya, dari secara internasional, IBM itu setiap tahun itu menerbitkan laporan kerugian akibat serangan cyber. Ini saya ambil datanya dari 2021 sampai 2024 itu mengalami kenaikan 15% dari 4,24 juta US dollar naik jadi 4,48 juta dolar. Walaupun koma ya, tapi itu kerugiannya itu tiap tahun itu semakin meningkat dalam ya, juta US dollar gitu. Nah, laporan ini menyoroti kerugian secara finansial dan reputasi. Kalau Bapak Ibu ada waktu untuk membacanya, bisa dilihat kerugian finansial dan reputasinya. Nah, kenapa data breach dan serangan cyber itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan suatu serangan cyber itu terjadi. Yang pertama, kurang lebih ya, secara umum dapat dirangkum bahwa pertama penyebabnya adalah ketergantungan pada teknologi keamanan. Kemudian kurangnya keterampilan keamanan cyber bagi human resource, kemudian respons penanganan insiden yang lambat, prioritas deteksi dini yang tidak jelas. Jadi seharusnya ketika ada anomali serangan itu harus ada deteksi dini sehingga bisa dicegah sedini mungkin sehingga tidak menyebabkan suatu dampak yang meluas. Kemudian kurangnya keterlibatan kepemimpinan. Jadi dalam hal keamanan cyber ini pemimpin pimpinan puncak itu harus memiliki suatu power untuk bisa mengelola bagaimana keamanan cyber itu bisa dijalankan dengan baik di organisasinya. Yang terakhir adalah budaya keamanan cyber yang belum terbentuk dengan baik. Nah, di sini kita fokus pada bagaimana membangun keamanan cyber yang kuat dan adaptif dan dibentuk dengan baik. Nah, untuk bisa mengantisipasi serangan-serangan cyber ini, memitigasi, kita perlu menggunakan beberapa pendekatan.
Secara umum pendekatan itu bisa digunakan, dipilih apakah dari sisi people-nya, dari sisi proses, atau dari sisi teknologi. Nah, masing-masing pendekatan ini memiliki suatu kerawanan-kerawanan. Nah, di sini kita coba kupas kerawanan yang paling tinggi itu ada di mana, Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat dalam beberapa pendekatan people, process, dan teknologi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Misalkan dari sisi people, menyelenggarakan program cyber hygiene, training security awareness yang saat ini juga dilakukan oleh CyberMed, kemudian peningkatan kompetensi melalui sertifikasi, pendidikan, bahkan sampai kita bisa menyelenggarakan suatu keamanan secara fisik, gitu ya. Kemudian dari sisi proses, misalkan kita perlu melengkapi beberapa SOP, prosedur, kebijakan-kebijakan, itu dari sisi proses. Kemudian dari sisi teknologi yang paling banyak digunakan adalah pendekatan teknologi ya, Bapak Ibu. Misalkan dengan menginstal antivirus, firewall, IDS, IPS, dan segala segala macam jenisnya dari teknologi itu banyak sekali gitu Bapak Ibu. Nah, karena kondisi seperti inilah, maka banyak yang menyalahartikan bahwa ketika jadi serangan cyber, solusinya cuma satu. Apa solusinya? Ya teknologinya aja diupdate gitu, udah selesai. Nah, kadangkala dari sisi proses, people ini yang diabaikan. Padahal kalau kita lihat, penelitian saya juga menyampaikan bahwa eh, faktor people itulah yang paling rawan, Bapak Ibu. Bukan dari sisi teknologi ataupun dari sisi proses, tapi dari sisi people. Mari kita buktikan ya, Bapak Ibu ya. Mari kita buktikan bahwa manusia itu merupakan eh, rantai terlemahnya. Dari laporan Verizon tahun 2001 dan sampai saat ini masih relevan, Bapak Ibu, bahwa 95% kebocoran data serangan cyber itu disebabkan oleh manusia. Serangannya itu dilakukan dengan cara social engineering. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan ini WA surat undangan, surat tilang elektronik yang apabila diklik, diinstal itu malah menginstal malware di handphone kita. Nah, ini sering sekali saya mendapatkan laporan atau informasi dari teman-teman saya sekitar itu, keluarganya, temannya itu dapat tiba-tiba tabungannya hilang gitu ya, hilang habis itu. Nah, karena kena serangan malware tadi. Ini karena kecerobohan dari manusianya, bukan dari teknologi yang sudah terbentuk dengan aman. Ini bukti bahwa manusia itu merupakan the weakest link-nya. Nah, ini mempertegas juga bahwa dari pendekatan people, proses, dan teknologi, manusialah itu yang merupakan rantai terlemahnya, bukan pada teknologi atau pada prosesnya. Bahkan beberapa meme di internet itu membuktikan bahwa manusia itu faktor lemah. Contohnya seperti ini ya. Kita sudah install firewall, enkripsinya kuat, tidak bisa di-break gitu. Kemudian punya perangkat-perangkat keamanan yang lain, berlapis-lapis. Tapi ketika ada kesalahan pada manusianya, gitu, nah itu bisa menggugurkan semua keamanan yang sudah dibangun. Ini contoh lagi nih, gambar di bawah ini kan. Sudah menerapkan multifactor authentication, kemudian DDoS-nya juga ada, VPN juga ada. Tapi ketika ada orang yang ceroboh, bubar semua ya. Ya bubar semua nantinya. Nah, ini juga ada beberapa penelitian lain yang memberikan persentase bahwa human factor itu adalah the weakest link. Kemudian dari beberapa data-data ini, saya melihat walaupun orang mengetahui banyak gitu bahwa human factor itu rantai terlemah, tapi kenapa kok fokus peningkatan keamanan itu masih kepada teknologi saja gitu ya? Ada serangan cyber. Oh iya, misalkan tidak ada backup, contohnya ya, misalkan tidak ada backup di data center saya. Gitu. Ya udah, kita nanti bikin DRC. Nah itu masih di teknologinya gitu. Serangannya kena ransomware di data center. Oh tenang, ada DRC, datanya masih aman. Padahal masalah utamanya bukan di sana. Gitu. Kita perlu melihat secara komprehensif. Jangan hanya melihat pada teknologi. Nah, ini saya buktikan dengan penelitian saya waktu itu mengevaluasi dari ketiga aspek people, proses, dan teknologi itu prioritas utama dalam mengimplementasikan kerangka kerja kami cyber yang mana? Hasilnya pasti jelas ya Bapak Ibu ya. People, hasilnya itu people gitu. Tapi kenapa sampai sekarang itu yang jadi masalah ada serangan cyber, teknologinya nih tingkatkan. Itu terus ya. Nah, berangkat dari sini kita perlu melihat kenapa faktor manusia itu perlu dibentuk
Dibentuknya dari mana sebenarnya? Eh, Perilaku manusia agar security awareness-nya itu tinggi, dibentuknya dari mana? Dibentuknya itu berasal dari organisasi. Jadi di organisasi itu perlu dibangun suatu budaya organisasi, sehingga ketika ada orang baru masuk ke dalam organisasi itu, dia akan tertular ke dalam suatu budaya organisasi yang aman, gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa penelitian-penelitian yang saya sampaikan di sini, ya. Beberapa yang saya sampaikan, misalkan dari penelitian dari Schwartz et al. Tahun 2022, bahwa penerapan keamanan cyber itu dapat diketahui berhasil atau tidak apabila telah diukur tingkat kematangannya. Nah, tingkat kematangannya diukur dari mana? Dari bagaimana organisasi itu menerapkan standar keamanan yang diadopsi oleh dia. Nah, permasalahannya adalah tidak semua standar keamanan itu memenuhi kebutuhan organisasi. Banyak sekali standar keamanan, NIST, ISO, Discontrol. Nah, itu tidak bisa cocok untuk organisasi tertentu. Bahkan perlu adanya kombinasi ketiga standar keamanan. Ini yang pernah saya lakukan ya. Ada suatu perusahaan besar gitu kan, saya tawarkan menggunakan NIST. Oh, nggak cukup Pak NIST, masih ada standar lain yang perlu kita tambahkan. Akhirnya yang saya lakukan apa? Mengkombinasikan NIST, Syscontrol sama ISO. Baru mereka, oh iya ini yang kita butuhkan. Ini salah satu permasalahan itu. Nah, kemudian dalam menerapkan standar keamanan itu dilakukan dengan kerangka kerja keamanan cyber. Jadi kita perlu mengadopsi kerangka kerja keamanan cyber. Permasalahan selanjutnya adalah bahwa termasuk dalam menerapkan kerangka kerja keamanan cyber, teknologi itu selalu disalahartikan sebagai solusi utama setiap permasalahan yang ada yang tadi saya sampaikan. Setiap ada masalah, teknologinya yang diimprove, teknologi diimprove itu ya. Padahal yang sudah dilakukan tadi, penelitian-penelitian dari berbagai peneliti sebelumnya, bahkan saya juga meneliti, bahwa faktor manusia itu yang terlemah, maka prioritasnya itu adalah faktor manusia, bukan dari teknologi. Gitu. Nah, perilaku manusia agar bisa ditingkatkan security awareness-nya, maka perlu dibangun ke dalam budaya keamanan cyber. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun budaya keamanan cyber yang kuat dan adaptif ini, gitu ya. Nah, kita belum melihat dari teori yang di, diteliti oleh saya atau yang saya adopsi dalam penelitian saya bahwa dalam budaya organisasi itu menurut model Sen itu ada 3 lapisan yang harus diterapkan secara keseluruhan. Yang pertama lapisan yang permukaan di awal itu adalah lapisan artefak. Artefak itu adalah sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya apa? Struktur organisasi, lingkungan organisasi, teknologi, itu masih dari lapisan permukaan saja, lapisan teknologinya saja. Jadi kalau misalnya ada organisasi, ketika ada permasalahan keamanan cyber, serangan cyber, yang ditingkatkan, yang diperbaiki adalah teknologinya saja, itu baru ada di lapisan permukaan. Kalau lapisan permukaan itu gampang ya, terkelupas itu gampang sekali ya. Gitu. Lapisan tengah apa? Lapisan tengah itu adalah expose belief atau nilai-nilai yang dianut. Nah, ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan secara sadar. Itu expose belief di lapisan tengah. Contohnya apa? Contohnya misalkan visi misi. Nah, itu adalah contoh dari bentuk lapisan organisasi di eh, tingkat tengah. Kemudian bawah. Tingkat paling bawah itu adalah sesuatu yang secara tidak sadar diterima begitu saja dan menjadi persepsi atau sesuatu yang secara otomatis kita lakukan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya perilaku, hubungan antar staff, hubungan antar manusia, dan keyakinan. Itu contoh-contoh dari basic assumption atau asumsi dasar. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ambil contoh misalkan dalam penggunaan password ya. Ketika penggunaan password, entah itu password email, itu di lingkungan organisasi. Ketika kita dihadapkan pada kondisi organisasi bahwa kita diminta untuk mengganti password 3 bulan sekali, itu 3 bulan sekali. Kita sebagai pegawai di situ wajib melakukan pergantian password 3 bulan sekali. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, akses kita terhadap internet, jaringan internet di kantor kita tidak bisa dilakukan. Nah, ini contoh dari artefak. Baru dari tahap artefak. Jadi kita melakukan keamanan cyber itu karena ada paksaan. Dan aku di paksaan itu adanya eh, teknologi yang mengharuskan kita melakukan pergantian pergantian password itu. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke lapisan tengah, di lapisan tengah gitu ya. Di lapisan tengah, ketika suatu organisasi kita sudah membuat SOP, membuat surat edaran bahwa semua pegawai harus melakukan pergantian password.
Jadi selain teknologi, ada SOP atau panduan. Itu baru ke lapisan 2, Bapak Ibu. Nah, di sini kita masih melakukan pergantian password itu secara sadar gitu. Walaupun ada ketakutan kalau tidak mengganti password, kita tidak bisa mengakses jaringan internet kita. Gitu. Masih secara sadar. Nah, yang paling dalam adalah yang paling kuat adalah basic assumption. Nah, di sini walaupun kita tidak ada SOP, tidak ada misalkan eh, suatu perintah dari atasan untuk mengganti password, kita lakukan secara otomatis itu atau secara tidak sadar. Pokoknya sudah menjadi habit kebiasaan, itu baru masuk ke dalam lapisan paling dalam. Nah, seharusnya dalam menerapkan keamanan cyber itu kita bisa meningkatkan sampai ke level paling bawah, asumsi dasar. Itu yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi walaupun tidak ada SOP, tidak ada teknologi yang mendukung, kita tetap melakukan pengamanan itu. Nah, kemudian dari aspek budaya organisasi bisa dibagi ke dalam 2 jenis ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya budaya keamanan informasi, ada budaya keamanan cyber. Ini yang dari penelitian saya coba bedakan. Apa sih bedanya antara budaya keamanan informasi dan budaya keamanan cyber? Nah, ini saya lihat dari penelitian sebelumnya. Kalau budaya keamanan informasi, faktor manusia itu dianggap sebagai aset yang harus dilindungi. Jadi manusia itu sebagai aset yang dilindungi. Tetapi kalau kita membicarakan terkait dengan budaya keamanan siber, manusia itu tidak hanya dianggap sebagai aset yang dilindungi, tetapi juga dianggap sebagai potensi yang melakukan serangan itu sendiri. Jadi kalau budaya keamanan informasi, manusia itu sebagai objek yang dilindungi, tapi dalam budaya keamanan cyber, manusia itu bisa sebagai objek yang dilindungi dan sebagai subjek yang berpotensi menjadi penyerang itu sendiri. Nah, itu. Nah, bagaimana kita membangun budaya keamanan cyber yang kuat dan adaptif? Nah, ini saya melakukan penelitian yang sudah saya publikasikan di judulnya adalah Examining Cyber Security Culture and Success Factor. Jadi saya sudah mendapatkan 31 faktor keberhasilan dalam membangun budaya keamanan cyber yang terbagi ke dalam setiap lapisan. Dari lapisan artefak permukaan yang bisa dirasakan, itu ada 11 sukses faktor dari anggaran. Jadi anggaran itu salah satu faktor yang bisa meningkatkan atau mempengaruhi keberhasilan pembangunan budaya keamanan cyber. Contoh sekarang seperti apa? Efisiensi gitu ya. Efisiensi itu bisa mempengaruhi keberhasilan peningkatan keamanan cyber. Kalau anggaran nggak ada, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan organisasi kita gitu lah. Contohnya itu. Kemudian nilai-nilai yang dianut. Nah, ini contoh beberapa contoh sukses faktornya, misalkan yang jarang diperhatikan oleh banyak organisasi adalah misalkan hambatan sosial ekonomi. Karena masing-masing masih fokus pada kepatuhan, misalnya compliance, audit, nah seperti itu ya. Tapi kaitannya dengan sosial ekonomi seperti apa? Contohnya seperti sekarang ya. Dengan adanya ekonomi di Indonesia misalkan yang mungkin agak kurang bagus, itu bisa mempengaruhi terhadap bagaimana keamanan cyber itu berjalan gitu. Kemudian asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini juga jarang diperhatikan dari berbagai organisasi. Contohnya apa? Misalkan dari sisi efikasi diri. Ini jarang nih, efikasi diri itu adalah dorongan pribadi untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi ada ketakutan, ketakutan itu yang didorong agar menjadi keberanian. Ini ada dorongan seperti itu bagi uh, personel atau staff atau pegawai di suatu organisasi. Inilah yang harus dibangun secara komprehensif, tidak hanya dari sisi teknologi saja, tapi dari sisi yang lain. Selanjutnya nih Bapak Ibu. Nah, ini beberapa lapisan artefak, saya berikan beberapa penjelasan, tetapi yang saya highlight di sini adalah beberapa komponen success factor yang jarang diperhatikan oleh berbagai organisasi. Pertama adalah anggaran. Ya, anggaran sudah bisa dirasakan ya. Nah, sekarang eh, ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan audit, kegiatan-kegiatan konsultasi IT, itu sudah mulai merasakan bahwa anggaran itu sangat penting bagi keberhasilan keamanan cyber di organisasi. Sekarang pertanyaan pasti, anggaran kita ada apa enggak? Cukup apa tidak? Nah, itu sudah jadi pertimbangan sekarang. Kemudian demografi. Nah, demografi ini juga jarang diperhatikan Bapak Ibu, tapi sudah mulai terungkap, diperhatikan misalkan bagaimana kita menerapkan keamanan cyber berdasarkan psikologi sebagai wanita, sebagai anak. Itu harus diperhatikan. Tidak hanya kita bagi rata semua manusia, semua gender itu sama, ternyata beda.
perlakuannya gitu. Kalau diceritakan akan panjang lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ya, contoh aja seperti ini. Antara wanita dan pria gitu ya. Antara wanita dan pria yang lebih sensitif yang mana? Wanita, misalnya gitu ya. Nah, wanita diserang dengan social engineering dengan bumbu-bumbu kehidupan manusia yang sedih, itu akan lebih tersentuh di sisi wanitanya. Dia support atau klik link berikut untuk mendukung agar uh, anak ini bisa sekolah kembali, gitu kan. Jadi sisi sensitif sensitif itu dimainkan. Maka di sini perlu diperhatikan dari segi demografi. Kemudian penelitian dan inovasi, nah ini juga jelas ada, tetapi ya tetap saja kurang diperhatikan. Kemudian postur organisasi. Jadi ini juga menjadi perhatian khusus terkait dengan struktur dan ukuran organisasinya. Jangan sampai organisasinya kecil, tetapi infrastruktur yang dibutuhkan sangat besar. Itu kan timpang gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dari 11 yang saya coba highlight ada 4 untuk lapisan artefak yang permukaan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang agak dalam di bawah yang saya highlight coba misalkan dari hambatan sosial ekonomi. Nah, hambatan sosial ekonomi ini mempengaruhi. Contohnya apa? Contoh contoh sekilas ya Bapak Ibu ya. Eh, Misalkan dengan adanya keamanan keamanan cyber yang harus dilindungi dari sisi data pribadi gitu ya. Contohnya data pribadi. Karena saya butuh uang, ingin makan gitu. Saya ingin dapat eh, diskon gitu kan. Untuk dapat diskon apa? Ya Bapak Ibu tolong foto KTP-nya di depan. KTP di depan, nanti setelah dapat foto KTP di depan, kirimkan lewat WA, nanti dapat voucher. Nah, itu kan mempengaruhi itu. Jadi, hambatan sosial ekonomi ternyata mempengaruhi bagaimana keamanan cyber itu, budaya keamanan cyber itu dipengaruhi. Termasuk di organisasi yang sekarang secara umum. Kemandirian. Nah, ini terkait dengan ketergantungan kita terhadap teknologi luar, ya ketiga, atau kemampuan eh, manusia kita ya di Indonesia gitu kan. Jadi persepsi kita kalau ada konsultan dari luar negeri pasti lebih bagus daripada konsultan di Indonesia. Itu masih ada persepsi seperti itu. Tapi kita perlu membangun kemandirian di Indonesia sendiri. Kepemimpinan mungkin sudah jelas ya. Jadi kalau pemimpin kita itu support terhadap keamanan cyber, saya yakin itu bisa meningkatkan keamanan cyber di organisasi. Kerja sama tim, komitmen dan dukungan terkait dengan komitmen dan komunikasi. Ya, komunikasi ini memang eh, minimal tidak ada miskomunikasi. Ya, contohnya apa? Contohnya, ya, ketika terjadi serangan cyber, ada insiden cyber, ada beberapa pihak-pihak terkait, tidak ada komunikasi. Nah, itu yang menyebabkan eh, mitigasi resiko itu tidak bisa dilakukan secepat mungkin. Penanganan resiko tidak dapat dilakukan secepat mungkin karena komunikasi tidak bagus. Kemudian lapisan asumsi dasar. Ini hampir semuanya, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang saya highlight adalah efikasi diri. Jadi di sini perlu ada keyakinan individu. Jadi efikasi diri itu untuk menghilangkan keraguan-raguan. Sebenarnya saya yakin bahwa link yang dikirimkan lewat WA itu membahayakan. Harus ada keyakinan seperti itu. Perlu adanya dukungan dari beberapa lingkungan di sekitar kita. Gitu ya. Kalau tidak ada dukungan seperti itu dari budaya organisasi di kita tidak mempengaruhi bahwa setiap link itu bisa mencurigakan. Karena tidak ada lingkungan yang mendukung itu, bisa saja kita terjebak di sana. Kepercayaan, trust, ini juga sudah menjadi bisnis di beberapa layanan TI. Nilai kepribadian, nomor subjektif ini lebih kepada bagaimana suatu karakteristik individu itu bisa menangani keamanan cyber secara tidak sadar bahkan seperti itu. Jadi ini lebih kepada individu secara secara apa istilahnya itu take it for granted gitu ya. Jadi kebiasaan. Misalkan apa ya? Misalkan kita kalau nyetir kendaraan ya, nyetir kendaraan mungkin Bapak Ibu pernah merasakan kita nyetir kendaraan baik mobil atau motor gitu kan. Kita melamun tiba-tiba udah nyampe rumah. Nah, itu suatu bentuk bagaimana kita membangun asumsi dasar. Nah, harapannya dalam keamanan cyber juga seperti itu. Tanpa kita sadar kita sudah mengamankan keamanan, mengamankan infrastruktur data kita gitu. Tanpa sadar. Kira-kira seperti itu. Sampai kepada lapisan asumsi dasar. Kemudian perilaku keamanan dan sikap ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kadang-kala
adanya iri dengki gitu kan, iri dengki terhadap seseorang itu bisa menimbulkan atau menyebabkan suatu tindakan-tindakan yang bisa merusak keamanan siber di suatu organisasi. Nah, ini tadi setiap lapisan-lapisan budaya keamanan cyber atau budaya organisasi yang dikaitkan dengan budaya keamanan cyber ini memiliki resiko. Jadi, resiko-resiko inilah yang perlu dikelola dengan baik, tidak hanya dari sisi resiko teknologi, tapi resiko-resiko dari budaya organisasi itu sendiri. Itu pasti punya resiko. Jadi, kalau saya simpulkan, ke-31 success factor ini memiliki risikonya masing-masing. Dan inilah yang perlu kita kelola agar ketika kita membangun budaya keamanan cyber yang menyebabkan penanganan keamanan cyber itu menjadi lebih baik dan adaptif. Terakhir, ini yang bisa sampaikan, eh, karena ini merupakan bagian riset saya di eh, program doktoral, saya juga mengembangkan asesmen kematangan budaya keamanan cyber nih Bapak Ibu, bisa diakses di sini labfriasweb.id CSCM. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mencoba menilai secara mandiri penerapan budaya keamanan cyber di organisasi saya itu ada di tingkat mana. Ini contoh contoh simulasi saja nih, misalkan seperti itu. Ada beberapa target di lapisan artifak itu saya targetkan berapa, lapisan SPS value berapa, base estimation berapa. Kemudian setelah menjawab beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengetahui tingkat kematangan budaya keamanan cyber yang di organisasi Bapak Ibu itu ada di level mana. Ini saya coba kembangkan ini, bisa diakses di labfriaswebd.cscm. Selanjutnya bagaimana selanjutnya? Ini sekilas Bapak Ibu. Jadi dari dasar ini tadi, dari dasar budaya keamanan cyber, akhirnya saya berhasil mengembangkan cyber security framework yang baru. Jadi selain NIST, ISO, Syscontrol, COBIT, saya berhasil mengembangkan kerangka kerja keamanan cyber agile yang lebih tangkas dengan pendekatan budaya organisasi. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya di paper ini, dan ini bisa diterapkan di organisasi Bapak Ibu semuanya, sehingga menghasilkan suatu organisasi yang tangkas, yang gesit, yang agile ketika menghadapi serangan cyber. Nah, itu. Dan di sini juga ada secara khusus ada terkait dengan risk management. Ternyata risk management itu menjadi komponen utama dari kerangka kerja ini, Bapak Ibu. Ini hasil penelitian saya. Nah, ya, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana kita membangun budaya keamanan cyber yang kuat dan adaptif dengan mempertimbangkan lapisan budaya organisasi dari lapisan terluar artefak, kemudian nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar. Itulah yang bisa membentuk suatu budaya keamanan cyber yang kuat dan komprehensif. Jadi itu Mbak Fatih yang bisa saya sampaikan terkait dengan presentasi saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yon ya atas pemaparannya yang sangat insightful. Berarti memang yang menjadi poin penting itu adalah manusianya ya Pak ya. Sehingga Betul, kita ya. perlu membangun Betul. Iya, jadi sehingga kita perlu membangun budaya keamanan cyber dengan cara memahami faktor, tren, dan juga strategi efektif dalam keamanan cyber. Oke, terima kasih banyak Pak Yon. Lalu kita selanjutnya akan masuk nih ke sesi yang kedua, Bapak Ibu ya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan resume singkat terkait dengan Pak Rifki, pembicara kedua kita. Bapak Rifki Reynaldo adalah seorang entrepreneur dan profesional IT yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang IT staffing dan juga rekrutmen. Pak Rifki juga berpengalaman dalam customer experience, anti-money laundering, eh, dan juga Human Cyber Risk Management. Sebagai founder CyberMed dan MSWU, beliau telah memimpin solusi inovatif dalam staffing IT on demand sejak 2017. Nah, dalam sesi ini, Pak Rifki akan membahas terkait dengan pendekatan Human Risk Management dalam membangun budaya keamanan cyber. Beliau juga akan menjelaskan bagaimana pendekatan ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi risiko human error dalam keamanan cyber. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilakan kepada Bapak Rifki Reynaldo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Rifki. Oh ya, oke. Eh, Sorry sebelumnya. Tadi kesulitan mencari buttonnya. Oke, thank you Fatih atas introduction-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk menghadiri webinar kami yang keempat. Ini series yang keempat ya. Jadi kita sudah jalankan ini 4 kali sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau saya recap sedikit, kita pertama kali lakukan di bulan Oktober, itu topiknya mengenai UU PDP. Ya pas di tanggal 10 Oktober ya, di mana waktu itu UU PDP berlangsung secara efektif gitu ya. Lalu di bulan keduanya, di bulan setelahnya di Desember kami di November kami sempat melakukan juga series kedua mengenai ISO gitu ya, ISO 27001 dan hubungannya dengan Human Risk Management. Lalu di series 3 kemarin itu topik khusus mengenai keamanan siber bagi UMKM atau UKM ya. Dan yang keempat ini kita ingin fokus membahas mengenai bagaimana cara membangun budaya kesadaran keamanan siber. Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita kan sering mendengar jargon gitu ya mengenai security awareness gitu ya. Bahkan di beberapa industri tertentu itu ada regulasi khusus terkait itu dan Bapak Ibu wajib melakukan itu gitu ya. Entah caranya bagaimana mensiasatinya, yang penting comply dulu kayak gitu ya. Tapi kan apa yang diperintahkan itu kan sebenarnya ujungnya adalah untuk membangun budaya tadi gitu ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Eko Yonhandri tadi Pak, materinya sangat bagus sekali gitu ya. Saya belajar hal-hal baru juga gitu ya dalam hal tersebut gitu ya, bahwa tadi ada 3 lapisan gitu ya, artifak sampai ke lapisan yang paling dalam, yang mana itu sifatnya sudah kesadaran saja gitu, maksudnya natural saja gitu dari manusianya. Jadi bagaimana kita bisa mencapai ke titik itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah memahami konsep dan teorinya gitu ya. Nah, saatnya bagi saya untuk istilahnya menyambung gitu ya, menyambung paparan tersebut ke bentuk yang lebih praktikal gitu ya, tapi dari perspektifnya kami di Cybermed seperti itu. Oke, nah jadi outline-nya saya hari ini adalah pertama tadi mungkin saya tidak akan banyak membahas mengenai tantangan budaya keamanan siber. Jadi apa saja tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan dalam membangun budaya keamanan siber. Mungkin tadi sudah banyak dibahas ya oleh Pak Yon. Lalu juga pendekatan human risk management. Jadi nanti saya akan bahas sedikit konsep dari human risk management itu seperti apa. Lalu berikutnya adalah bentuk praktikal atau solusi dari kami gitu ya. Bagaimana budaya keamanan siber ini dapat dibangun secara efektif gitu ya di organisasi Bapak Ibu sekalian. Lalu manfaatnya apa? Dan studi kasus yang kami lakukan gitu ya dengan penerapan program ini. Jadi namanya program Cyber Culture ya kalau di kami. Lalu nanti ada sedikit key takeaways ya dari materi yang saya sampaikan. Oke, saya mulai dari tantangan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya izin saya perkenalkan sedikit mengenai CyberMed ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya dengan partner ya, yaitu Bapak Erik Budi Pratama. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu di sini gitu ya, beliau adalah praktisi ya di bidang cyber security dan privacy. Jadi kami melihat bahwa tadi betul ya, beliau ini juga kan dulunya ya apa namanya pernah bekerja di top management consulting seperti Deloitte, PwC gitu ya. Em, dan di situ ya mungkin memang banyak gitu ya dibahas mengenai teknologi dan teknologi gitu ya. Itu terus improvementnya gitu. Tapi kita lihat di sini solusi praktikal yang berfokus pada manusia itu nampaknya masih menjadi gap di Indonesia. Maka dari itu kami mencoba hadir ya di pertengahan tahun kemarin untuk menggaungkan gitu ya, bahwa Bapak Ibu sekalian juga perlu gitu ya, perlu fokus kepada human resource-nya gitu, karena ini kita melihatnya juga sebagai risk gitu ya. Jadi kalau cara pandang kita risk approach atau risk base gitu ya, bahwa manusia ini juga memiliki risiko seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita cara mengukurnya, memahaminya, dan memitigasinya seperti itu. Ya, jadi di CyberMed itu kami sebenarnya fokusnya adalah kepada tools gitu ya. Tapi tidak hanya tools, kami juga memiliki layanan program cyber culture ya, dan juga konsultasi yang berkaitan dengan cyber security dan juga privasi. Oke, ya kita bahas dulu mengenai tantangan tadi ya. Mungkin singkatnya saja gitu ya. Kalau dari data-data yang kami temukan ya, ada beberapa poin yang selalu menjadi hambatan atau tantangan beberapa organisasi atau perusahaan dalam mengembangkan istilah mentransformasi budaya keamanan siber yang lebih baik dan lebih kuat seperti itu ya. Pertamanya adalah
tentu kurangnya kesadaran dan juga partisipasi ini selalu menjadi tantangan nih. Kita tahu nih kita mau ngembangin program-programnya seperti ini, runtutan acaranya gitu ya untuk 1 tahun dari Januari sampai Desember. Tapi dari karyawan sendiri itu partisipasinya itu sangat kurang gitu ya. Tidak merasa ini seperti kerjaan tambahan ya, bukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kerjaan utamanya seperti itu ya. Padahal hal ini ya itu tadi ya kalau tidak diperhatikan dengan baik gitu ya, malah justru menjadi risiko yang lumayan besar untuk perusahaan. Lalu juga sering ditemukan kendalanya adalah masalah keterbatasan sumber daya dan juga dukungan dari top level management seperti itu. Jadi memang ada tidak adanya regulasinya gitu ya, atau regulasi khusus yang mendorong organisasi atau perusahaan tersebut untuk melakukan ini gitu ya. Ya biasanya ini tidak menjadi prioritas kayak gitu ya. Kecuali memang ada dorongan dan itu pun jadinya compliance based. Ya, bukan establishment dari program culture itu sendiri kayak gitu. Jadi ya minimal-minimal aja gitu ya. Orang disuruh comply, oh iya kita harus mengadakan security awareness training sekali dalam setahun. Oh ya sudah kita sosialisasi saja gitu ya di Zoom gitu kan. Kita undang saja gitu kan pemateri dari mana selesai kayak gitu. Nah ini yang namanya compliance based. Kalau mindsetnya masih compliance based seperti ini, ya tidak mungkin yang namanya budaya bisa terbentuk sih, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Lalu juga adanya challenge mengenai integrasi dengan proses bisnis. Jadi kadang ada beberapa protokol keamanan itu yang dianggap karyawan itu menghambat produktivitasnya seperti itu ya. Jadi ini bertentangan ya. Atau juga tadi disebutkan juga oleh Pak Yon bahwa apabila dari bisnis ingin melakukan efisiensi, jadi harus dikurangi gitu ya budget mengenai ini gitu. Nah, harapannya dari kami adalah yang mungkin yang bisa direview budget mengenai implementasi teknologi gitu ya, yang berkaitan dengan keamanan siber atau keamanan informasi itu bisakah diefisiensikan, tapi malah justru ditonjolkan dari sisi human resource-nya seperti itu, keamanan dari manusianya itu sendiri. Lalu berikutnya juga kadang yang suka jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengukurnya. Ya, kalau kita melakukan pelatihan gitu ya, melakukan program kesadaran, itu cara mengukur tingkat kesadaran atau efektivitas dari pelatihannya seperti apa. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Itu juga masih jadi pertanyaan karena tidak ada pakem yang jelas untuk hal tersebut. Lalu juga kita ketahui bahwa ancaman tiap hari terus berkembang. Semakin banyak survei-survei gitu ya yang tersedia seperti AI atau IoT, ini berarti meningkatkan risiko juga atau celah-celah keamanan baru gitu ya bagi organisasi. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Lalu bagaimana human risk management atau konsep human risk management ini itu ya bisa berkaitan dengan tadi membangun budaya keamanan siber yang lebih baik. Nah, sebelum ke sana, izin saya menjelaskan dulu mengenai konsep human risk management atau yang disingkat sebagai HRM. Ya, ya awalnya orang kalau kita kita kasih tahu mengenai HRM itu orang taunya human resource management gitu ya. Tapi nampaknya Bapak Ibu bisa cek gitu ya bahwa istilah HRM itu sekarang digunakan untuk human risk management sebenarnya, bukan human resource management. Jadi ini adalah sebuah proses sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, proses strategis ya untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengurangi risiko keamanan dari perilaku manusia. Saya harus garis bawahi di sini perilaku manusia. Karena dalam pandangan human risk management, yang berisiko itu bukan manusianya, tapi perilakunya. Ya, perilakunya itulah yang menjadi objek dalam hal ini gitu ya untuk bisa kita ukur. Dan proses dari human risk management ini bukan sesuatu proses yang sifatnya waterfall gitu ya, yang artinya dijalankan sesuai dengan urutannya selesai. Nggak begitu. Ya, itu adalah suatu proses yang sifatnya sirkular gitu ya, yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari identifikasi, pengukuran, mitigasi, pemantauan berkelanjutan dan dilakukan terus-menerus gitu ya. Karena apa? Karena tadi ya trennya itu berkembang, maka akan muncul risiko-risiko baru. Jadi tidak bisa dijalankan secara waterfall seperti itu. Nah, Em, pada umumnya gitu ya, dalam konsep human risk management ini ada beberapa guideline ya agar Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa juga mengukur risiko cyber yang berkaitan dengan human resource atau manusia. Yang pertama itu adalah kita harus mencari cara bagaimana agar bisa menilai tingkat kesadaran cyber security gitu ya untuk seluruh karyawan kita. Ya, caranya seperti apa? Macam-macam metodenya bisa melalui survei, bisa melalui gap analysis questionnaire atau training need analysis seperti itu ya.
Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa mengetahui mana karyawan yang apa namanya memiliki tingkat kesadaran baik dan juga mana yang tidak seperti itu. Nah, setelah kita dapat kita bisa kategorikan sebenarnya atau kita bisa klasterkan, kita kelompokkan. Lalu yang kedua adalah kita bisa juga mengukur gitu ya dari sisi simulasi ancaman. Jadi kita apa namanya lakukan simulasi ancaman itu bisa berbentuk apa namanya phishing test gitu ya, qsing, attachment phishing atau mungkin malware test juga gitu ya, sampai diilustrasikan seakan-akan terjadi ransomware yang beneran gitu ya atau cyber drill gitu bisa juga seperti itu ya. Lalu setelah kita lakukan simulasi, kita juga perlu memonitor perilakunya nih, Bapak Ibu sekalian. Perilaku terhadap apa? Terhadap partisipasi training misalkan. Iya, setinggi apa partisipasinya atau serendah apa. Lalu kita punya kebijakan, ya, kita punya segelintir kebijakan. Apa tanggapan atau respon dari karyawan kita mengenai kebijakan tersebut? Ya, karena kebijakan ini penting sekali ya, Bapak Ibu. Itu ibarat sebagai pedoman. Ya, ketika karyawan tidak mengetahui ditemukan dengan satu situasi dan dia tidak tahu harus melakukan apa, ya harusnya mereka melihat lagi ke dalam kebijakan sebenarnya. Jadi kita bisa harus ukur itu kepatuhan terhadap kebijakan. Lalu juga kita bisa monitor secara cyber threat intelligence gitu ya. Apakah ada kredensial-kredensial yang dimilikinya itu misalkan bocor gitu ya, leak gitu ya. Somehow entah caranya bagaimana. Nah, jadi dari 3 step ini kita punya pengukuran, barulah kita bisa lakukan yang namanya pelaporan risiko. Iya, entah itu caranya kita klasterkan ke dalam beberapa kategori seperti very high risk, medium risk, low risk, dan very low risk seperti itu. Setelah kita dapat gitu ya, klaster-klaster karyawan yang masuk ke dalam tingkat risiko ini, kita jadi lebih tahu ya, treatment apa yang harus kita lakukan untuk masing-masing klaster ini seperti itu. Oh, mungkin yang masuk ke dalam very high risk gitu ya. Itu dia kita berikan simulasi yang lebih sering gitu ya dan juga mungkin training yang lebih sering seperti itu. Nah, sementara yang dia ada di cluster very low artinya tingkat kesadarannya bagus, lebih resilient terhadap ancaman gitu ya dan perilakunya juga baik, partisipasinya baik, kepatuhan terhadap kebijakan baik, tidak ditemukan ada kredensial yang leak. Ini mungkin tetap kita berikan training yang mungkin tidak lebih sering gitu ya, tapi juga simulasi kita lakukan juga sambil secara continuous kita analisis perilakunya seperti itu. Nah, jadi dari 4 rangkaian inilah Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa mendapatkan pengukuran yang lebih kuantitatif gitu ya mengenai risiko cyber dari karyawan Bapak Ibu seperti itu. Nah, tentu hubungan human risk management ini tidak lepas dengan prinsip ilmu perilaku, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi tadi seperti yang saya highlight gitu ya, bahwa sebenarnya yang berisiko itu adalah perilakunya si manusia ini, bukan manusianya, sebenarnya perilakunya gitu ya. Kenapa? Karena memang di balik itu semua, kenapa manusia misalkan tadi gitu ya, merasa dia merasa dia itu tidak lebih istilahnya gagap teknologi atau gaptek dibanding rekan kerjanya. Jadi dia punya optimisme yang berlebih. Nah, ini sebenarnya ada teori mengenai bias kognitif gitu ya. Jadi dia merasa lebih aman dari yang lain padahal belum tentu gitu ya. Karena ya itu tadi ancaman atau serangan itu kan selalu terus berkembang gitu ya menjadi lebih personalized apalagi dengan bantuan AI seperti itu. Nah, lalu berikutnya juga manusia ini punya teori kebiasaan juga nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai contoh gitu ya, kecenderungan untuk menggunakan password yang sama untuk seluruh akun. Ya, oh dari perusahaan kita ada akun email gitu ya, akun akses sistem A, sistem B, sistem C, dan sistem D. Kayak gitu. Oh, ini mah passwordnya sama aja semuanya seperti itu ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya punya kebiasaan yang sebenarnya mereka pikir mungkin kalau kalau hal yang sama diterapkan untuk hal yang lain gitu ya itu tidak apa-apa tapi dalam konteks cyber security menggunakan password yang sama untuk seluruh akun itu sangat berisiko ya Bapak Ibu sekalian seperti itu jadi inilah yang memang apa ya istilahnya prinsip-prinsip dasar gitu ya dari seorang manusia. Lalu yang terakhir juga adanya social proof gitu ya. Jadi karyawan ini punya kecenderungan untuk meniru perilaku rekan kerjanya. Kalau yang ditiru hal yang bagus, ya oke gitu ya. Tapi kalau yang ditiru hal yang tidak bagus, ya ini yang bisa menjadi bahaya, bisa menjadi risiko. Contoh kayak tadi menggunakan password yang sama untuk seluruh akun atau seluruh akses gitu ya. Ya mungkin dia saling bertanya gitu kan. Oh, password untuk ini saya setnya semuanya sama nih gitu. Udah kamu set aja semuanya sama biar nggak ribet daripada nanti beda-beda lupa nggak bisa masuk ribet kayak gitu ya. Ya itu satu sisi mungkin
oke gitu ya, buat buat si manusianya, tapi dalam konteks cyber security itu tidak bagus gitu ya, karena itu sangat berisiko seperti itu. Nah, jadi apa namanya, prinsip-prinsip inilah yang sebenarnya melatar belakangi tadi human risk management. Nah, lalu bagaimana kami gitu ya di CyberMate istilahnya membantu gitu ya organisasi untuk bisa menerapkan program transformasi culture cyber security yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, intinya adalah gini, kita melihat bahwa kalau terjadi yang namanya perubahan behavior, itu yang namanya risiko human risk itu udah pasti turun seperti itu ya. Nah, titik di mana kedua ini bertemulah di situ apa namanya yang disebut sebagai titik optimalnya gitu ya. Karena kalau program itu terus dilanjutkan, maka ya sudah akan terlihat gap yang lumayan jauh antara behavior change dengan human risk seperti itu. Nah, jadi di CyberMate kami itu memiliki solusi cyber culture program istilahnya. Jadi ini bukan cuma sekedar aplikasi gitu ya Bapak Ibu untuk melakukan phishing test atau security awareness training, tapi lebih ke arah end to end. Kami mulai dari pengukuran kematangan tadi ya, maturity assessment. Jadi kami punya maturity framework ya, HRM maturity framework yang kami benchmarking gitu ya ke organisasi Bapak Ibu sekalian spesifik hanya untuk security awareness program. Jadi apakah perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan program security awareness atau belum? Kalau sudah, itu levelnya di mana? Ya, apakah levelnya compliance based atau memang sudah established? Ada tidak adanya peraturan, ada tidak adanya standar atau regulasi, ya memang program itu established saja kayak gitu. Karena memang ada dorongan dan juga visi dari manajemen bahwa keamanan siber itu tanggung jawab seluruh karyawan di dalam organisasi seperti itu. Lalu dari situ baru kita bisa mendefine kira-kira learning-learning yang cocok gitu ya, itu apa saja, lalu juga simulasi phishing yang dibutuhkan seperti apa gitu ya, skenarionya seperti apa, lalu ditambah juga akan ada comprehensive campaign gitu ya. Comprehensive campaign ini seperti kayak poster gitu ya, ada juga nanti infografi, souvenir, voucher, trivia games gitu ya, untuk apa? Mendorong partisipasi karyawan untuk terlibat dalam program ini gitu ya. Lalu juga kami berikan akses ya kepada para karyawan untuk bisa bertanya jawab langsung dengan para pakar gitu ya melalui sebuah workshop atau webinar. Lalu terakhir nanti akan ada pengukuran gitu ya dan juga laporan dari implementasi program selama setahun itu seperti apa gitu ya. Jadi ini keseluruhan komponen program yang ada yang kami rasa ini akan jauh lebih memboost gitu ya hasil dibanding hanya sekedar menerapkan, let's say menggunakan aplikasi phishing test atau mungkin security awareness training seperti itu. Nah, jadi contoh-contohnya adalah tadi ya, kalau kita biasa mulai dengan maturity assessment dan itu kalau itu misalkan terlalu skopnya terlalu besar, kita bisa kecilkan lebih ke arah kayak misalkan kita melakukan gap analysis atau training need analysis. Jadi ada 12 topik cyber security yang kita bentuk ke dalam kuesioner ya. Lalu nanti kita sebarkan kuesioner itu, outputnya adalah spider graph seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian saat ini. Jadi kita bisa lihat mana topik yang prioritas ya berdasarkan dari tingkat kesadaran masing-masing karyawan. Yang paling rendah tingkat kesadarannya itu adalah topik campaign yang akan kita prioritaskan. Contoh kalau misalkan dalam gambar ini maka topik mengenai keamanan password ini yang kesadarannya paling rendah. Maka ini akan jadi prioritas untuk kita lakukan kampanye. Istilah kampanye apa tadi? Audiovisual gitu ya, training dan segala macam. Nah, jadi apa namanya? Contoh kalau seperti di interaktif e-learning, kebetulan memang di platform kami itu sudah tersedia hampir 90 lebih materi-materi security awareness yang modelnya bit size ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan yang panjang kali lebar, bit size dan ini sangat bisa dicerna oleh karyawan non teknis maupun teknis seperti itu. Jadi bisa kita enroll di sini, lalu nanti kita bisa lakukan juga phishing simulation secara reguler gitu ya dengan berbagai macam skenario bisa yang sifatnya dia apa namanya landing page, attachment open gitu ya atau kombinasi keduanya. Lalu berikutnya contoh-contoh campaign kreatif yang kita lakukan seperti poster, infografis yang ini kita sebarkan dan kami tidak hanya istilahnya itu menyebarkan gitu ya, tapi kita juga prihatin mengenai engagement dari para karyawan ketika karyawan menerima konten ini kayak gitu. Jadi kita ingin ada engagement. Nah, caranya kami menarik atau meningkatkan engagement adalah dengan adanya reward. Karena manusia tidak akan pernah
menolak apabila dikasih reward secara free pastinya gitu ya, tanpa ada apa istilahnya conditionnya. Jadi setiap konten yang kami sebar itu biasanya akan kami iming-imingi, misalkan ayo yang bisa komen kasih komen terbaik akan dapat reward kayak gitu ya. Ada yang bisa jawab terbaik akan dapat reward seperti itu. Jadi konten bukan hanya sekedar disebar ya, tapi juga kita tangkap engagementnya seperti itu. Nah ini contoh-contoh yang kami lakukan seperti itu ya. Ada short video juga, lalu juga ada artikel-artikel yang kami tulis gitu ya. Sama dengan konsep tadi ya, kita mau lihat engagementnya juga untuk para karyawan. Lalu tidak lupa juga kita ingin belajar sambil bermain lah istilahnya gitu ya, atau bermain sambil belajar. Jadi kami adakan juga trivia games gitu ya, jadi games-games menarik yang bisa istilahnya meningkatkan partisipasi dan juga kesadaran keamanan siber pada waktu yang bersamaan gitu ya. Jadi akan jauh lebih seru. Lalu juga webinar-webinar tadi ya contoh-contohnya seperti yang kami lakukan di Cybermed gitu ya secara reguler. Lalu nanti juga outputnya adalah dashboard dan reporting untuk para manajemen seperti itu. Nah, eh, kalau kita bicara manfaat dari rangkaian seluruh program cyber culture yang diadakan, itu manfaatnya sih apa sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya intinya adalah kita ingin ya pastinya meningkatkan kesadaran keamanan. Lalu juga kita ingin mengurangi faktor human error gitu ya, menjadi penyebab apabila terjadi insiden kayak gitu ya. Lalu juga budaya keamanan yang berkelanjutan itu yang mau kita bangun. Kepatuhan terhadap regulasi sudah pasti gitu ya. Lalu juga dampak-dampak ya terutama dampak finansial akibat serangan dan yang terakhir adalah kesiapan tanggap darurat gitu ya. Pastinya karyawan Bapak Ibu sekalian akan lebih siap tanggap darurat gitu ya apabila ya kita adakan program yang secara continuous gitu ya selalu mengedukasi gitu ya mengenai apa namanya tentang cyber security dan juga bahaya ancaman dan bagaimana cara menghindarinya seperti itu. Nah, lalu ini ada sedikit studi kasus Bapak Ibu sekalian dari penerapan program cyber culture yang kami lakukan di salah satu organisasi. Jadi kebetulan MSBU ini adalah grup ya dari perusahaan kami Cybermed. Jadi kami terapkan terlebih dahulu di sini konsep culture program yang tadi sudah saya jelaskan. Ternyata impactnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hanya kurang dari 3 bulan itu sudah terlihat secara ukuran risk point itu memang turun dari 900 ke 200. Tapi ini kan hanya istilahnya matematisnya gitu ya. Realnya apa? Realnya ya dibuktikan dengan adanya behavior change. Mungkin contoh-contohnya adalah karyawan-karyawan sekarang lebih aware bisa membedakan mana email phishing mana bukan. Even apabila email itu menggunakan domain yang menyerupai asli atau bahkan yang asli. Ya, jadi yang tadinya misalkan menerima email mencurigakan itu let's say misalkan di delete atau misalkan dihapus atau dilanjutkan gitu ya. Sekarang lebih ke arah dicek dan di-report seperti itu. Ya, ini behavior yang sudah mulai keluar. Lalu juga ketika ada kebutuhan untuk misalkan terkoneksi dengan network internal tapi situasinya lagi di luar kantor, tidak memilih lagi untuk menggunakan free VPN atau apalagi free WiFi. Ya, jadi sudah dengan kesadarannya menggunakan mobile tethering seperti itu. Ini tanpa disuruh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini udah lebih dari cuma sekedar artifak tapi sudah masuk ke level yang itu tadi kita mendorong secara natural gitu ya. Kebiasaan baru seperti itu. Nah, ini terjadi akibat apa? Akibat tadi kita gembleng terus-terusan gitu ya mengenai training tadi ya, terus simulasi juga kita lakukan lumayan sering ya 1 kali seminggu ya, 1 kali seminggu, lalu juga campaign kita lakukan setiap hari ya, workshop dan webinar sekali sebulan ya, lalu juga kita perhatikan secara perkembangan program itu seperti apa. Dan hasil dari kombinasi semua aktivitas inilah yang bisa merubah behavior gitu ya. Kalau kami misalkan hanya lakukan beberapa poin saja, mungkin behaviornya tidak berubah, tapi mungkin iya ada penurunan risiko tapi tidak signifikan seperti itu. Jadi terakhir dari saya, key takeaways yang bisa kita ambil dari materi ini apa? Jadi ya tentu keamanan siber ini bukan masalah teknologi ya, tapi juga perilaku manusia. Sekali lagi, manusia itu cukup berisiko terkait perilakunya gitu ya. Dan pendekatan dari human risk management ini cukup efektif sebenarnya untuk diterapkan dalam konteks program keamanan siber atau kesadaran keamanan siber. Lalu juga tentunya Bapak Ibu sekalian, membangun budaya itu bukan sesuatu yang
apa namanya istilahnya waterfall gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang jangka panjang, investasi jangka panjang dan harus melibatkan keterlibatan seluruh organisasi. Lalu keberhasilan strategi keamanan siber itu juga diukur dari perubahan perilaku pastinya gitu ya. Bukan hanya sekedar hitung-hitungan tadi ya risk point dan segala macam. Kita lihat behavior change-nya terjadi atau tidak. Nah, disitulah titik di mana kita bisa katakan bahwa transformasi budaya itu sudah terjadi di organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup itu dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Mohon maaf apabila waktunya berlebih ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Rifki Rinaldo ya Pak ya atas presentasi yang sangat menarik dan juga bermanfaat ini. Saya yakin Bapak dan Ibu juga mendapatkan banyak wawasan baru ya tentang pentingnya pendekatan human risk management dalam membangun budaya keamanan cyber. Dan tidak lupa juga terkait dengan bagaimana strategi ini dapat membantu mengurangi risiko human error dalam dunia digital. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Tadi aku juga udah lihat sudah ada beberapa orang yang mencantumkan pertanyaannya ya di kolom Q&A. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, karena sudah ada yang mengetik pertanyaannya di kolom Q&A, jadi aku coba pilih dan aku coba untuk bicarakan ya seperti itu. Aku coba pilih. Oke, ini dari Ibu Anisato. Pertanyaannya untuk Pak Yon, Pak. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana peran setiap lapisan budaya, artifak exposed belief and values, serta basic underlying assumption dalam membentuk perilaku karyawan terkait keamanan informasi dan juga keamanan cyber di sebuah organisasi, Pak. Monggo, boleh langsung dijawab saja, Pak Yon. Ya, terima kasih Mbak Fatih dan terima kasih Mbak Bu Anissa atau Mbak Anissa pertanyaannya. Jadi terkait peran lapisan di budaya organisasi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya pada saat paparan, tapi intinya adalah untuk bisa menerapkan perlapisan kita perlu membuat suatu program-program, kemudian dalam bentuk artefak itu harus ada. Misalkan dari lapisan artefak kita sudah menyiapkan teknologinya. Jadi para karyawan itu harus menggunakan teknologi itu. Jadi bentuk artefak sudah ada ya. Kemudian agar bisa naik ke dalam lapisan exposed belief, maka perlu dibuatkan semacam SOP. SOP yang harus dilakukan itu. Kemudian untuk bisa sampai ke peran basic assumption tadi, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terus-menerus. Seperti contoh tadi disampaikan oleh Pak Rifki, sudah dibuatkan semacam program security awareness yang dilakukan terus-menerus, sehingga terbentuk suatu pola pikir yang secara otomatis, secara tidak sadar, kita sudah melakukan pengamanan itu. Jadi untuk mencapai ke basic underlying assumption atau asumsi dasar itu perlu dilakukan pelatihan terus-menerus. Maksud pelatihan ini bukan mengikuti yang di kelas ya, tetapi pelatihan dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Jadi diulang-ulang terus-menerus sehingga menjadi satu kebiasaan. Nah itu perannya seperti itu. Kira demikian jawaban saya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Mbak Anissa dan jawabannya juga dari Pak Yun ya. Mungkin aku izin untuk menyebutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Iin Inayah. Ya, oke. Pertanyaan ini untuk Pak Rifki Reynaldo ya. Oke. Oke, membangun budaya keamanan cyber itu butuh proses dan komitmen dari semua pihak, Pak. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai keamanan cyber dalam DNA organisasi dan apa saja nih strategi yang perlu dilakukan? Mungkin tadi bisa mengulas sedikit ya, Pak ya, terkait dengan human risk management tadi. Seperti itu. Boleh langsung dijawab, Punggu, Pak Rifki? Iya, iya. Ini sebenarnya bisa dijawab dua-duanya sih sebenarnya, Mbak apa Fatih ya, Pak Yon juga mungkin bisa. Tapi izin saya Hmm. jawab pertanyaan ini dari perspektifnya kami ya di Cybermed. Memang itu tadi kita mention kan salah satu kendala atau tantangan terbesar gitu ya ketika kita bicara, oke kita mau establish program security awareness di organisasi kita atau di perusahaan kita. Ya memang satu pasti apakah ada buy-in dari manajemen terkait itu. Ini biasanya menjadi kendala. Karena tentu nggak mungkin program ini bisa berjalan gitu ya tanpa ada istilahnya budget yang diallocate
ya itu hampir impossible gitu ya. Pasti harus ada budget yang diallocate. Tinggal seberapa besar budget itu gitu ya, dan itu disesuaikan dengan komponen dari program yang diinginkan. Misalkan minimal oke budgetnya segini yang di-approve. Oh, oke, berarti kita mungkin bisa lakukan apa namanya security awareness training yang lebih efisien, bukan yang kayak setiap kali training kita panggil pembicara gitu ya, yang mungkin itu cost-nya akan lebih tinggi. Misalkan coba gunakan tools yang memang apa namanya di situ sudah ada materi-materi training, kita bisa enroll juga gitu kan karyawan kita, dan materi itu juga bisa diupdate terus-terusan gitu ya, tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Sebagai contoh seperti itu. Nah, kalau misalkan masalah tadi DNA masuk ke dalam DNA-nya karyawan gitu ya. Tentu kalau dari yang kami lakukan secara praktikal gitu ya, kita menjawabnya secara praktikal saja. Nampaknya agak sulit ya kalau misalkan tadi kita konteksnya security awareness, oke, satu kali dalam setahun gitu ya, kita undang saja satu pembicara, kita undang semua karyawan yang hadir-hadir, enggak kayak gitu ya. Itu banyak sekali masalahnya itu, Bu, gitu ya, dalam hal itu. Pertama, ketika kita melakukan itu, apakah materi yang disampaikan itu sesuai dengan tingkat kesadarannya si karyawan? Ya siapa tahu karyawan itu udah, ini mas saya udah paham materi ini kayak gitu ya. Saya ikut ini nampaknya seperti mengulang-ulang terus, jadi saya lebih baik skip kayak gitu ya. Terus yang kedua, bagi yang dia tidak begitu memahami gitu ya, mungkin ini oke. Jadi memang susahnya tuh di situ gitu ya. Kalau kita melakukan security awareness tidak mengambil sisi personalisasi gitu ya. Makanya akan ada lebih baiknya adalah kita ukur dulu ya tingkat kesadaran dari masing-masing karyawan sehingga kita tahu training need analisisnya kayak gitu. Oh, si A lemah terkait keamanan password. Oke, dia prioritas belajar mengenai keamanan password kayak gitu. Kita sadarkan mengenai itu. Oh, si B lemah mengenai misalkan apa namanya terkait phishing, dia nggak ngerti sama sekali tentang phishing gitu ya. Oh, oke, berarti dia prioritas phishing dulu. Dan itu kalau bisa jalan secara bersamaan akan lebih bagus ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentu yang namanya meningkatkan kesadaran tidak lepas dari yang namanya ya edukasi yang terus-menerus gitu ya. Lalu juga kita buktikan apakah yang dia sudah pelajari itu dia bisa implementasikan atau tidak. Makanya tadi kan ada simulasi ancaman gitu ya. Bisa berbagai macam bentuknya, tidak harus phishing gitu ya. Tapi memang phishing yang lebih mudah sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian lakukan ya. Dan toolsnya pun juga sudah tersedia secara banyak gitu ya. Selain Cybermed pun juga banyak gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk menguji gitu kan ketahanan atau istilahnya pengetahuan dia gitu ya untuk bisa membedakan mana email mencurigakan as a phishing atau bukan kayak gitu. Dan itu kalau terus-terusan dilakukan secara continuous minimal saja gitu ya. Itu kami rasa DNA mengenai apa namanya sadar keamanan siber itu akan terbentuk apa namanya secara tidak langsung lah gitu ya, secara langsung dan secara tidak langsung seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Pati. Oke, Pak Yon, mungkin mau menambahkan Pak Yon? Ya, saya menamakan untuk membangun DNA itu ya, menerapkan 3 lapisan budaya organisasi itu sih sebenarnya. Yang tadi saya sampaikan itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya fokus di artefak saja, tapi sampai ke lapisan paling bawah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Rifki tadi udah sesuai ya, sebenarnya udah saling melengkapi. Jadi kalau misalnya saya dari sisi artefak, anggaran itu masih dalam artefak ya. Anggaran, kemudian tugas pimpinan, kemudian kerjasama tim, itu semua seharusnya dilakukan, dan itu kalau dilakukan secara keseluruhan, 31 success factor, itu saya yakin itu bisa membuat suatu DNA baru di organisasi itu. Udah ketika orang baru masuk itu sudah pasti tertular DNA-nya gitu untuk bisa melakukan budaya keamanan siber yang baik gitu. Itu sih dari saya. Oke, berarti kesimpulannya itu kita ukur dulu sesuai dengan pengetahuan personal masing-masing dulu ya Pak ya untuk mengetahui TNA atau training need analysisnya seperti apa. Terus kita juga perlu menerapkan 3 lapisan selain yang artifak tadi seperti itu. Oke, nah tadi kan sempat ngomongin terkait dengan budget. Nah, menyambung dengan hal itu ada pertanyaan terkait dengan budget nih Pak. Dari Pak Nur Chandra Chandra. Idealnya berapa persen nih kira-kira alokasi budget cyber security dari total alokasi implementasi IT pada suatu perusahaan? Monggo mungkin dimulai dari Pak Rifki terlebih dahulu. Oke, Pak, pertanyaannya cukup bagus sekali gitu ya.
Saya nggak bisa jawab ini secara spesifik ya Pak ya jujur karena sekali lagi ya pasti ini banyak faktor soalnya gitu ya terutama adalah faktor top level management pastinya gitu ya kan willingness-nya visinya apakah sudah sama atau belum gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai IT manager gitu atau head IT gitu kita punya visi bahwa keamanan siber ini penting maka kita perlu establish organisasinya gitu ya dan manajemen buy in gitu ya terhadap itu. Saya rasa kayaknya berapapun yang dipropos asal make sense manajemen akan oke Pak gitu ya. Nah, yang biasanya jadi isu itu adalah malah justru ketika tidak ada buy-in, Pak, gitu ya. Tapi dari misalkan Bapak gitu ya, merasa kita butuh ini kayak gitu. Itu nggak apa-apa, itu bisa dikomunikasikan gitu kan. Dan kita bisa mulai step by step. Ya kadang-kadang memang manajemen ingin melihat dulu gitu ya, apa benefitnya gitu kan. Nggak mau langsung big bang atau lump sum langsung semuanya gitu ya. Nggak apa-apa, kita bisa mulai dari yang pelan-pelan, kecil-kecil dulu. Nah, saya kemarin di series ketiga itu sempat kita ada topik mengenai keamanan siber untuk UKM, Pak. Ini kan satu topik yang nampaknya itu agak menarik ya, karena kita tahu bahwa kalau udah kita bicara cyber security, wah ini enterprise banget. UKM ngapain? Kita nggak penting gitu buat itu gitu ya. Yang paling penting buat kita adalah itu tadi revenue profit gitu ya, revenue profit. Pasti ya namanya bisnis kecil gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi isunya adalah faktanya mungkin Pak Yon bisa bisa meluruskan juga gitu ya bahwa serangan atau ancaman malah justru lebih banyak terjadi di UKM sebenarnya, bukan di enterprise kayak gitu ya. Jadi agak kontradik nih gitu ya antara spirit dengan yang terjadi gitu kan. Nah, kami selalu menyarankan, oke kalau misalkan UKM itu kan selalu dia mencari cara yang optimal. Dia butuh tapi dia nggak akan mungkin spend budget yang banyak-banyak untuk itu. Jadi misalkan terkait cyber security mungkin bisa mulai dari aspek human-nya dulu kayak gitu. Karena aspek human itu adalah yang paling sebenarnya bisa dibilang paling murah dibanding aspek technological pastinya. Minimal aspek human dan organizational gitu ya. Itu bisa dikerjakan terlebih dahulu dengan cost seadanya gitu ya. Di situ sudah terbentuk dengan bagus, baru mungkin bisa melihat dari sisi teknologinya. Ya, nah saya juga tadi menarik juga mengutip bahwa iya kita selalu berfokus kalau ada isu teknologinya yang kita tingkatkan. Padahal meningkatkan teknologi itu luar biasa mahal sih sebenarnya gitu ya. Kita ketahui bersama ya solusi-solusinya cybersecurity itu kan nggak ada yang murah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi malah justru yang jadi poin penting tadi adalah faktor human-nya malah justru yang besar itu sebenarnya tidak semahal teknologikal. Jadi kenapa kita malah justru invest dengan cara yang sebenarnya kurang tepat gitu. Bahkan ada yang lebih murah dan itu lebih istilahnya tuh lebih kritikal untuk kita address. Seperti itu sih paling. Ya. Oke, mungkin Pak Yon ingin menambahkan, Pak? Ya, saya menambahkan nih, ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya teorinya. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Gordon Loop. Dia membuat model Gordon Loop, model untuk pengukuran berapa besar investasi untuk membangun suatu infrastruktur keamanan cyber. Nah, berdasarkan penelitian dia, investasi atau anggaran yang dibutuhkan untuk membangun suatu keamanan cyber yang kuat itu adalah sebesar 37% dari estimasi kerugian total akibat serangan siber. Jadi 37% dari total kerugian akibat serangan cyber. Nah, itu udah penelitian dia sebagai itu. Dia ada perhitungan segala macam. Mungkin bisa cari nantinya Gordon Loop model untuk mengukur berdasarkan investasi. Tapi ini menurut saya sebagai perhitungan yang ideal gitu ya. Yang ideal maksudnya apabila organisasi itu udah settle, sudah punya anggaran yang memadai, teori ini atau penelitian ini itu bisa memenuhi kondisi itu 37%. Tapi yang jadi kendala adalah apabila misalnya di UMKM gitu ya, UMKM anggarannya sedikit misalkan, tapi ketika dilakukan perhitungan estimasi kerugiannya misalkan sampai triliunan misalkan, gitu. Misalkan ya gitu. Kemudian 37% dari triliunan tuh malah belum balik modal gitu kan nantinya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Tapi secara penelitian untuk organisasi yang settle dengan anggaran yang sudah tersedia itu 37% dari estimasi kerugian akibat serangan cyber. Nah, untuk yang UMKM yang memang anggarannya sedikit, kalau menurut saya memang perlu diperhatikan faktor yang lain, bukan teknologinya yang diinvestasikan, tetapi dari faktor manusianya atau faktor prosesnya itu yang perlu diinvestasikan. Dan rata-rata kalau saya lihat dari beberapa lapangan itu, saya lihat alokasi anggaran ya, alokasi anggaran itu paling tinggi memang teknologi itu. Kalau dibuat bar chart-nya itu teknologi paling tinggi. Yang paling sedikit apa? Manusia. Padahal manusia kan
the weakest link gitu. Ini jadi kayak kayak kontradiksi ya. Kontradiksinya itu semua orang, semua hasil penelitian itu menyatakan hal yang sama. Manusia adalah faktor yang terlemah. Tetapi kenapa anggarannya paling kecil gitu kan? Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rifki, thank you Pak Yon. Pokoknya intinya sebenarnya budget yang ideal dari Carden Look model itu adalah 37% ya Pak ya, dari estimasi total kerugiannya seperti itu. Tapi memang balik lagi nih ke kebutuhan perusahaan masing-masing seperti apa gitu ya, apalagi terlebih dari UMKM tersebut. Tapi jangan sampai lupa nih Bapak dan Ibu, sebenarnya yang paling penting itu adalah manusia, yang mana costnya itu sebenarnya jauh lebih affordable ya Pak ya. Gitu. Oke, satu pertanyaan lagi untuk yang terakhir. Pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Yon ya. Selamat siang Pak. Dalam hal keamanan cyber, artinya data yang kita berikan ke perusahaan, misalnya perbankan, bisa juga disalahgunakan bahkan oleh pihak bank tersebut, katanya. Misalnya nomor HP kita diberikan ke pihak kartu kredit dan selalu ditawarkan persis setelah kita melakukan aktivitas offline di bank. Bagaimana menanggapi hal tersebut ya Pak? Ini pertanyaan dari Pak Izwan Nursandi. Monggo silakan Pak Yon boleh menjawab ya Pak ya. Ya, makasih. Ini pertanyaannya tricky dan cukup sulit dijawab sebenarnya. Karena walaupun sudah di apa ya, ada banyak banyak peraturan yang memblokir itu, tetap aja tetap sering muncul gitu ya. Jadi ini dikembalikan lagi kepada kita sebagai nasabah sebenarnya. Kita harus lebih cermat untuk melihat kontrak atau subscribe agreement ketika kita apa ya, melakukan transaksi terhadap pelayanan tertentu. Jadi yang pertama kita lakukan pertama kali sebelum kita memberikan data pribadi kita adalah kita perlu membaca agreement antara kita sebagai nasabah dengan perusahaan itu. Jadi harus kita baca gitu kan. Kalau kita nggak baca asal accept aja, misalnya kita install aplikasi ya, kalau misalnya di aplikasi ya. Install aplikasi, kemudian ada license of agreement. Kadang kita nggak baca kan ya. Langsung scroll ke bawah, kemudian oke. Padahal di dalamnya itu ada statement bahwa data pribadi Anda akan kami gunakan untuk keperluan peningkatan layanan. Biasanya seperti itu catatannya. Nah, itu harus kita baca terlebih dahulu, Bapak, Ibu. Jadi jangan asal accept gitu. Kalau asal accept kemudian data kita tersebar dan kita misalkan ya kita mau menuntut perusahaan itu. Bisa jadi perusahaan itu nanti memberikan bukti dukung bahwa kita sudah setuju bahwa data pribadi kita itu bisa disalahgunakan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, misalkan kita tidak pernah subscribe, tidak pernah apa tiba-tiba kok dapat apa penyebaran data pribadi gitu kan. Nah, ini baru kita perlu selidiki sebenarnya ada di mana nih kebocoran datanya. Apakah ada oknum di perusahaan itu yang mencoba menyebarkan data pribadi kita gitu kan. Nah, untuk menelusuri itu agak sulit gitu kan. Agak sulit dan butuh effort yang sungguh besar gitu Bapak Ibu. Ya perlu lapor ke polisi, tahu kan polisi ke polisi, kemudian ke berbagai pihak, itu cukup butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kita perlu mengukur antara usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan data pribadi, itu apakah lebih besar usahanya daripada yang kita lindungi atau tidak. Itu kita ukur. Kalau misalnya lebih besar usahanya, ya sebaiknya kita bisa menghindari itu. Jadi kita tidak perlu melaporkan lah gitu kan, karena usahanya terlalu besar gitu kan. Tuh. Kemudian cara lainnya adalah ya kita laporkan sih. Kalau saya sih tidak pernah bosan untuk melaporkan nomor-nomor yang menghubungi saya tanpa concern saya gitu. Saya tidak pernah subscribe kok tiba-tiba ada. Itu saya laporkan terus itu. Capek ya capek, tapi gimana lagi itu kan untuk mengurangi itu bagaimana dari kita harus segera melaporkan pada kontak-kontak dari Kominfo atau eh, Cybercrime Polri itu kan ada kontak-kontaknya itu melaporkan. Itu yang saya lakukan. Jadi saya laporkan secara satu persatu. Kalau dari ujungnya itu akan sangat susah sekali Bapak Ibu. Bahkan ceritanya nih Bapak Ibu, ceritanya pejabat yang menangani pemblokiran itu juga kena kena broadcast message itu gitu kan. Padahal pejabatnya itu sendiri kan bisa merintahkan anak buahnya ini tolong ditutup gitu kan. Tetap aja dia kena gitu kan. Nah, itu mungkin jaringannya udah terlalu luas tuh sehingga susah untuk ditutup secara cepat gitu. Jadi yang kita lakukan adalah pertama, pencegahan dari awal, kita baca license agreement. Yang kedua, ya kita laporkan saja ke nomor-nomor yang secara pribadi kirim ke kita. Itu sih dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Mungkin Pak Rifki ada yang ini tambahkan untuk pertanyaan ini Pak? Ah, dari saya cukup, Fatih, ya udah cukup menjawab dari Pak Yon. Oke, oke Satu siap. keywordnya ini paling kita kan sebenarnya sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah aware terkait itu. Jadi ya mungkin kita perlu baca lagi gitu ya lebih detail apa hak-hak kita sebagai subjek data gitu ya. Karena memang di situ sangat ditekankan sekali beberapa apa namanya aturan gitu ya. Hak-hak kita sebagai subjek data bahwa ya perusahaan itu harus jelas gitu ya dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan hingga nanti menghapus ya data pribadi kita seperti apa gitu. Nah, karena kita sudah punya UU-nya, jadi ya itulah landasan dan pedomannya sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk ya kita menuntut itu tadi gitu ya, apa yang dikatakan di dalam undang-undang tersebut kayak gitu. Ya, itu saja Fatih paling dari saya. Oke, terima kasih atas tambahannya Pak Rifki. Jadi kesimpulannya itu adalah sebenarnya untuk hal-hal seperti ini sangat sulit untuk kita kendalikan ya Pak ya. Karena memang sudah sangat-sangat menyebar di luar sana. Bahkan tadi petingginya juga mendapatkan broadcast semacam itu, seperti itu. Tapi tenang aja, kita bisa melakukan tindakan preventif. Bapak dan Ibu, kita bisa yang pertama membaca license of agreement-nya seperti apa gitu. Dan jangan lupa kita eh, memblokir atau melaporkan nomor-nomor yang tadi kurang jelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa juga kita punya UU PDP atau perlindungan pribadi yang mana kita punya pegangan nih untuk melaporkan hal tersebut seperti itu. Baik, sepertinya pertanyaan yang tadi adalah pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Yon dan Pak Rifki ya atas jawaban-jawaban yang sangat insightful juga. Dan mohon maaf nih kepada Bapak dan Ibu ya yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena memang keterbatasan waktu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami jawab melalui email Bapak dan Ibu yang sudah dicantumkan pada saat pendaftaran ya. Dan akan kami kirimkan setelah acara ini. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara ya. Sebelum saya akhiri webinar ini, berikut rangkuman singkat dari materi hari ini. Pembicara pertama yaitu Bapak Eko Yon Handri telah menjelaskan terkait dengan pentingnya membangun budaya keamanan cyber serta berbagai faktor, tren, strategi efektif yang dapat diterapkan untuk melindungi data dan mengurangi resiko ancaman cyber. Lalu untuk pembicara kedua yaitu Bapak Rifki Reynaldo telah memaparkan bagaimana pendekatan human risk management dapat membantu mengurangi resiko human error, mencegah serangan cyber, serta membangun budaya keamanan cyber yang lebih kuat. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum menutup acara, kami ingin mengingatkan untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan Bapak dan Ibu sangat penting nih untuk kami untuk meningkatkan kualitas acara kami di masa mendatang. Lalu terkait dengan pengumuman door prize tadi akan diumumkan melalui email ya Bapak Ibu ya. Pengumuman ini paralel dengan pengiriman recording. Lalu Bapak dan Ibu yang ingin menginginkan materi webinar pada kali ini, silakan Bapak Ibu email ke webinar@cybermed.com. Saya ulangi, webinar@cybermed.com seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita, Bapak Yon dan Bapak Rifki, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam berpartisipasi aktif pada pagi kali ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti Cybermed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Fatih. Terima kasih banyak Pak Yon, terima kasih Pak Rifki, terima kasih juga Bapak dan Ibu boleh melanjutkan aktivitasnya kembali ya.